Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa hambanya penuh maksiat, bergelimang dengan dosa. Namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya pulang menghadap kepadanya dengan membawa dosa-dosa dan maksiat tersebut. Dengan itulah Allah memberikan beberapa amalan yang berlipat ganda pahalanya, yang apabila diamalkan oleh hambanya, maka dosa-dosanya diampunkan, derajatnya dinaikkan, dan menjadi kekasih kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti berbuat salah dan maksiat. Namun sebagai seorang insan yang berdosa, tentunya ingin kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan dosa-dosanya diampuni, kesalahannya diampuni, kezaliman yang dilakukannya berganti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mengistimewakan beberapa amalan yang dengan amalan tersebut jika diamalkan oleh hambanya maka terhapuslah dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahan-kesalahannya dan Allah jadikan yang berdosa menjadi kekasihnya. Dengan demikian, jika kita telah berbuat dosa, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, seberapa besar pun dosamu, sebanyak apapun maksiatmu, Allah Maha mengampuni atas segala dosa-dosa. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, kata Allah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dijadikannya beberapa kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang apabila diamalkan oleh hambanya, dosa diampunkan, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali akan kesalahan dan kekhilafan diri, kemudian menjauhi segala bentuk-bentuk larangan Allah
dan kemudian mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Selanjutnya memperbanyak amalan-amalan zikir yang ganjarannya berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kalimat thayyibah yang tidak kalah pentingnya, yang mesti dan harus terus kita amalkan adalah kalimat tahmid. Kalimat tahmid adalah bacaan untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat tahmid termasuk kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau yang lebih lengkapnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu sukanya Allah dengan ucapan ini, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sering memulai ayat-ayatnya dengan pujian di beberapa surat. Seperti yang terdapat pada surat Al-An'am. Allah memulai ayat ini dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga ketika Allah memulai suratul Kahfi, Allah juga memulai dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Dan banyak lagi di berbagai surat yang Allah mengawalinya dengan kalimat tahmid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya di berbagai surat di dalam Al-Quran yang diawalinya dengan kalimat tahmid. Akan tetapi kalimat tahmid alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sebagai penutup di berbagai surat di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat pada surat As-Saffat. Demikian Allah menyatakan walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengawali beberapa surat dengan kalimat tahmid. Allah memuji dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menutup beberapa surat dengan memuji dirinya. Ini menunjukkan bahwa betapa mulia dan agungnya kalimat tahmid ini. Hamdalah adalah sebaik-baiknya perkataan, dan Allah pilihkan untuk hamba kesayangannya. Demikian Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min kibalihi nafsih. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari relung hatinya yang paling dalam, kutibat lahu thalathuna hasanah, maka Allah tuliskan untuknya 30 kebaikan. Wa hutta anhu thalathuna sayyi'ah, dan Allah gugurkan 30 dosa daripadanya. Hadis riwayat Ahmad. Maha suci Allah dengan segala kasih sayangnya. Allah tidak ingin hambanya pulang menghadap kepadanya dengan membawa dosa-dosa. Maka begitu sayangnya Allah kepada hambanya, hanya mengucapkan tahmid
alhamdulillah 1 kali saja, 30 dosanya terampuni. Dan Allah tuliskan pula 30 kebaikan untuknya. Bayangkan, kalau kalimat itu kita baca 10 kali, kita baca 100 kali, kita baca 1000 kali setiap harinya, tentulah tiada dosa dan maksiat yang tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada riwayat yang lain, Rasulullah juga menyebutkan ketika Rasulullah bersama para sahabat, apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu di mana kamu dapat mendahului, mengalahkan pahala dan kebaikan orang-orang sebelum kalian dan sesudah kalian, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkan kebaikan kalian kecuali orang tersebut melakukan sebagaimana yang aku tunjukkan kepada kalian. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada mereka, bacalah tasbih subhanallah, kemudian bacalah tahmid alhamdulillah, kemudian bacalah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiap selesai daripada solat yang wajib. Maka Rasulullah melanjutkan, jika kamu mengamalkan hal yang demikian itu, kata Rasulullah, ghufirat khotayahu wa inkanat misla zabadil bah. Jika kamu mengamalkan yang demikian itu, kata Rasulullah, maka Allah mengampuni dosa-dosamu walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Begitu besarnya ampunan Allah kepada hambanya. Bersegeralah kepada ampunan itu dengan memperbanyak zikir-zikir yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir tersebut adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa hambanya penuh maksiat, bergelimang dengan dosa. Namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya pulang menghadap kepadanya dengan membawa dosa-dosa dan maksiat tersebut. Dengan itulah Allah memberikan beberapa amalan yang berlipat ganda pahalanya, yang apabila diamalkan oleh hambanya, maka dosa-dosanya diampunkan, derajatnya dinaikkan, dan menjadi kekasih kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.